malam Jemaat GKJ Bekasi. Apa kabar? Pasti luar biasa. Ini udah lama ya gak ketemu ya. Waduh, mohon maaf. Katanya 2 minggu sekali, tapi sekarang ya paling nggak kita menyapa lewat podcast AHA. Dengan AHA kita jadi banyak ngerti, dengan AHA kita jadi banyak tahu, dengan AHA kita jadi update walaupun di situasi new normal kali ini. Dan pada malam hari ini masih bersama dengan bintang tamu yang luar biasa dan akhirnya Pendeta Heri. Tepuk tangan dong Pendeta Heri. Ya semua. Wah, luar biasa. Gimana Pendeta Heri ini? Ini kayaknya merahnya cerah banget nih. Ini 25 nih. 25 bisa ya? ulang tahun kemarin. Ada 25 di situ, ada 25 di sini. Iya, ini kecil ya, itu gede. Nah, buat jemaat Gereja Kesejuan Bekasi yang belum memiliki kaos dari HUT gereja kita yang ke-25 tahun, boleh menghubungi panitia. Ya, jadi kalau belum dapat silahkan deh coba. Kalau nggak punya tuh kayaknya gimana, Pak? Betul ya Pak Pendeta ya? Iya, sepanjang persediaan masih ada. Sepanjang persediaan masih ada. Wah, luar biasa. Dan pada malam hari ini tema dari podcast AHA adalah Quo Vadis Communion New Normal. Itu apa ya itu? Itu kalau makanan apa? Makanan apa tuh ya? Gini, jadi kemana arah dari persekutuan di masa new normal? Itu dia, masih di AHA. Masih di AHA. Dengan AHA kita jadi banyak tahu, dengan AHA kita jadi banyak ngerti. Dan ini ada sukun, ini dari kebun sendiri Mas? Iya, kebun pastori. Waduh. Silakan dinikmati Mas. Boleh nih ya? Monggo. Loh, kalau saya makan berarti Pendeta juga makan dong? Ya tamu dulu lah. Tamu dulu ya, oke kita coba nih. Wow, ini mantap ya kan? Nah, gini Mas Heri, jadi kita kan melihat nih kegelisahan dari jemaat bahwa katanya kan kalau di komunian persekutuan itu harus ngumpul, harus ada namanya sentuhan, harus ada namanya kedekatan. Tapi kita lihat hari-hari ini kok kayaknya beda banget ya di masa-masa, dan ini kayaknya nggak pernah kita duga bahwa pandemi ini kayak mengubah segala sesuatunya. Itu gimana Pendeta? Iya, memang ya begitulah Mas. Semuanya terkejut. Karena biasanya kan kita diajari bagaimana kita bersekutu, datang ke gereja, kemudian kita bisa salaman, senyum, salam, sapa, berpelukan, cipika-cipiki. Tapi sekarang suruh menjaga jarak. Biasanya kemudian kita ke gereja dengan sukacita penuh gerejanya, suruh online. Kalaupun sudah onsite, adiswo juga belum bisa, anak-anak belum bisa. Jadi ini kalau begini terus, persekutuan kita mau dibawa kemana kan? Nah, seperti itu. Betul. Nah itu yang menjadi kegelisahan kita semuanya. Lalu kalau misalnya ada yang meninggal Mas, itu kan kita biasanya kan memeluk yang ditinggalkan, lalu kita menangis bersama, kita menghibur, menguatkan. Sekarang kan bayangkan kalau misalnya ada yang keluarganya keseripan, kita pakai masker kan cuma begini sambil sesenggukan kita menangis. Beliaunya menangis, kita menangis, tapi kayak ada yang nahan gitu ya. Betul. Bisa. Nah, padahal kan kita justru di situ kita hadir untuk kayak menguatkan gitu, menghibur gitu dengan sentuhan-sentuhan kita, dan ini menjadi hal yang benar-benar berbeda gitu. Iya, betul. Ya itu jadi ya kalau kayak gini kan kayak arah kasihnya kemana sih Pendeta? Jadi katanya kan kalau misalnya hukum kasih kan kasihlah Tuhan Allahmu, lalu juga kasihlah sesamamu, kayaknya itu nggak kena gitu Pendeta. Ya, itulah realitas. Dan memang kemudian kita berpikir bahwa kita akan mengalami kemunduran dalam persekutuan. Wong ini sudah demikian hangat, dekat, lah kok seperti situasinya seperti ini. Artinya apa? Bahwa kita ini mengalami kemunduran iman ya, kemunduran kasih ya, kemunduran persekutuan ya. Ini kan pertanyaan yang menggelisahkan. Kalau misalnya ibadahnya online seperti ini terus atau konsep hanya terbatas, kita semakin mundur dalam persekutuan. Kira-kira seperti itu. Betul. Bahkan ada yang menganggap bahwa ini
bukan ibadah tapi nonton apa tayangan, ya memang hiburan, entertain kan, gitu. Jadi, orang belum ngambil kan, kalau misalnya di gereja kan kita terikat ruang kan, harus ke gereja kan. Sekarang ambil dari gereja lain juga nggak masalah. Wah, jadi kan seolah-olah kemudian kita menjadi bebas kan, seperti itu. Lalu kemudian kita itu rasanya nggak seperti ibadah sepenuhnya. Betul. Jadi, kalau misalnya orinya itu di gereja, nah ini kan seperti, mohon maaf, seperti apa namanya, bukan ori, bukan sesungguhnya kan. Jadi bagi pendeta pun menangkap itu ya, maksudnya dari jemaat pun ada yang menyampaikan langsung, ada juga yang pendeta juga mendengar gitu. Ya seperti itu. Dan lama-lama kan juga orang bertanya, kalau awal-awalnya Mas mungkin ya udahlah kita coba online lah, trial and error gitu ya. Oke juga, tapi lama-lama kemudian aku diri terus gimana nih? Apakah kemudian kita menjadi terancam mengalami degradasi iman, degradasi persekutuan, itu. Mengalami defisit persekutuan, nah, kan itu yang diselesaikan. Kita semua di masa persekutuan new normal ini, kita melihat bahwa sebenarnya kegelisahan itu banyak. Tapi untuk tahu lebih lengkapnya, kita ikutin yang berikut ini. Masih di AHA. Dengan AHA kita jadi banyak tahu, dengan AHA kita jadi banyak mengerti. Wow, dan Minta Heri, sebenarnya kita kan tadi udah melihat ya kegelisahan. Pertanyaan yang lama. Jadi kalau tadi kita ngelihat dari kegelisahan gitu ya, bahwa jemaat pun menangkap itu dan pendeta pun menangkap itu gitu. Nah sekarang gini, kalau semuanya online, sekarang kan dunia sosmed, terus teknologi, kita orang bisa gampang ngakses Pendeta Heri, akses mau ibadah A, B, C sampai Z gitu. Tapi gimana ya supaya gereja kita pun di jemaat tetap ada tempat. Nah, gitu. Saya jadi mikir gini, apakah kayak konsep penjualan gitu ya? Maksudnya kalau kita datang ke restoran, menunya restoran A gitu, dengan ciri khasnya A, restoran B, sampai akhirnya nanti jemaat kayak pembeli yang memilih restoran A, B atau C. Apakah kita begitu? Saya jawab, Mas silahkan makan. Iya. Makan dulu ya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri dengan adanya ibadah online, maka semua orang punya kesempatan dengan bebas untuk melihat ibadah dari berbagai gereja, dari GKI, GKJ yang lain, kemudian GBI dan juga Katolik dan gereja. Dan itu memang nggak bisa dibendung. Jadi gereja, banyak ya? Iya, gereja kita juga harus dewasa kan ya. Itu memang sesuatu yang sangat mungkin dalam globalisasi gereja. Nah, justru kita perlu belajar bagaimana supaya kita dengan tim multimedia, dengan pelayanan yang lebih baik, supaya kita bisa mempersembahkan yang terbaik. Jadi kita nggak usah defensif terhadap itu, tetapi kita belajar untuk mengupgrade pelayanan kita. Di samping itu juga begini Mas, warga kita ajak untuk memahami. Silahkan kalau misalnya mau lihat gereja lain boleh, nggak apa-apa. Tetapi paling tidak kita belajar dewasa. Artinya kita punya sense of belonging, kita punya gereja sendiri. Meskipun juga kadang hanya rekaman karena keterbatasan situasi. Yaudah kita belajar ibadah bersama keluarga gereja kita. Nah siangnya mau kemudian ke gereja lain, sorenya mau gereja lain yang online, nggak ada masalah. Tetapi ada bagian gereja kita sendiri yang kita tetap ikuti. Nah, tapi kita juga terbuka untuk melihat gereja lain. Justru kita saling belajar. Ini kita rasanya kan nasib sepenanggungan Mas. Semua gereja kan sama-sama merasakan pandemi dan semua mengembangkan bagaimana kita bersama-sama mengembangkan pelayanan. Dan kayaknya juga hampir semua gereja itu kayaknya ini ya, produksi gitu loh ya. Iya. Jadi masing-masing gereja memproduksi dari tata ibadahnya kah, dari pembinaan iman ke umatnya kayak jadi gitu. Adrenalin gereja itu meningkat Mas. Yang dulu mungkin nggak terlalu halus, sekarang mau nggak mau kan sekarang ada Sion, ada pelayanan khotbah anak maupun juga dewasa. Nah sekarang berarti caranya kita ubah mindset kita. Betul. Ibadah online itu memang mungkin tidak sempurna, tetapi itu ladang baru Mas, yang bisa kita bersama-sama gunakan.
Jadi ada onsite, ada online. Tidak perlu dipandang sebagai ya ini darurat, ya ini terpaksa, bukan. Tapi justru ini ladang baru. Betul. Ayo kita kerjakan. Nah, ini ladang baru nih Jemaat Gereja Kristen Jawa Bekasi. Bahkan kayak saya melihat gitu ya Pendeta Heri. Jadi multimedia kita, tim pendukung nih, ya, kayak yang sekarang nih bersama-sama dengan kita, ini menjadi kayak jadi utama sekarang terdepan dalam pewartaan kasih sebenarnya. Betul. Kan. Jadi dalam penginjilan, dalam ini udah berubah gitu, yang selama ini mungkin nggak pernah maksudnya mendukung saja, tapi jadi kayak sekarang menjadi utama penggerak kan. jadinya. Apalagi pada waktu Maret April kemarin itu kan. Wah, itu luar biasa tuh. Biasa. Waktu Maret Itu April. blessing in disguise. Betul. Berkat di balik musibah itu kan. Banyak potensi-potensi yang akhirnya bermunculan. Tapi apakah kalau Gereja Kristen Jawa Bekasi apakah akan menciptakan sense of belonging yang tadi dimaksud Pendeta Heri itu dengan yang penting kita produksi aja atau gimana Pendeta Heri? Kita usahakan yang terbaik, Mas. Oh gitu ya. Meskipun memang dalam keterbatasan. Tapi paling tidak kan orang kalau mencintai rumahnya sendiri, baik buruk jelek tetap kita kasihi. Nah, jadi gini nih, Jemaat Gereja Kristen Jawa Bekasi, ilmu boleh mana aja, tapi ingat pulang ke rumah. Kapan kita tahu kapan pergi, kapan pulangnya. Kapan pergi, kapan pulangnya, mantap. Pulang malu nggak pulang. Asal jangan pulang kampung ya setahun sekali ya. Nanti kayak Bang Toyib. Wah, ini luar biasa sekali dan percakapan kita di pertanyaan berikut ini begitu mengena menurut saya. Jadi bahwa banyak pilihan, banyak opsi, tapi ingat pulang ke rumah, mantap. Masih di AHA. Dengan AHA kita jadi banyak tahu, dengan AHA kita jadi banyak ngerti. Nah, Pendeta Heri, gini loh, ya ini agak nyeleneh dikit sih ya. Jadi kalau tadi secara ibadah, terus juga kegelisahan, terus juga banyak pilihan, kayak sekarang nih, zaman sekarang restoran apa mau makan juga macam variasi banget. Tapi gini, kalau misalnya di persekutuan di new normal ini, seperti kayak contoh, kalau ke rumah sakit kan dibatasin. Iya. Gitu. Itu gimana loh? Persekutuan pembinaannya, bahkan penguatan kunjungannya, apakah akan secara online atau gimana kita? Iya, memang itu menjadi pergumulan juga, Mas, karena biasanya kalau konseling itu memang tetap muka kalau bisa, atau perkunjungan gitu, karena kita bisa lihat gesturnya, bisa melihat mimiknya, bisa melihat gerak tubuhnya, lalu kemudian intonasi tinggi rendahnya. Betul. Jadi seluruh tubuhnya bisa kelihatan, Mas, seluruh tubuhnya bisa kelihatan. Sehingga kemudian kita bisa lebih tahu menangkap maknanya, orang lagi marah atau lagi sedih atau apa, kita tahu. Tetapi kalau misalnya dalam keadaan seperti ini, kita nggak bisa kunjungan ke rumah sakit, ya kan? Memang nggak boleh dikunjungi kalau ada yang sakit. Itu pasti kan suster atau susternya kan biasanya kan larang gitu. Iya, larang. Sebelum itu kan ketika kita kontak sama keluarga atau pasien, maaf nggak boleh dikunjungi kan, kasihan. Lalu kemudian juga yang punya pergumulan nggak bisa ketemu di rumah, jadi kan kemudian maka yang bisa kita lakukan adalah melalui virtual, perkunjungan atau konseling virtual, Mas. Jadi misalnya melalui telepon, melalui video call, atau melalui doa yang kita rekam lewat audio, Mas. Oh gitu. Iya. Doa yang direkam lewat audio. Iya, beberapa kali kita lakukan. Jadi ya maaf Pak Heri nggak boleh dikunjungi, ya sudah, kita berdoa bersama, doa telepon atau lewat doa yang saya rekam, kemudian saya saya kirimkan ke yang bersangkutan, atau video call. Nah itu memang dari segi konseling atau perkunjungan itu ya tidak seideal kalau ketemu langsung ya. Dan tidak harus kita memahaminya sebagai kemudahan atau apa, maksudnya situasinya kan seperti ini. Tapi yang kita harus lihat adalah ini adalah kesempatan ladang baru. Sama seperti ibadah tadi, Mas. Betul. Konseling via berbasis layanan virtual itu juga ladang baru, Mas. Tapi di situ saya jadi berpikir gitu loh, maksudnya kayaknya jadi lebih cepat tuh, malah jangkauannya malah jadi lebih bisa lebih banyak karena kita kan waktu terpotong kan. Betul. Nah,
Dan yang menarik, karena kita punya kesempatan dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Jatiase, Mas. Di sana pelayan doa kan bekerjasama dengan sana. Lalu kemudian kita diminta juga untuk video call dengan pasien COVID-19 di Jatiase. Wow, ini baru? Iya, setelah di bulan-bulan Maret, April, Mei ini. Oh, jadi pendeta Kartini, ya? pendeta ini, kemudian teman saya juga. Jadi secara periodik, misalnya kita video call dengan susternya di sana, dan kemudian susternya menunjukkan wajahnya yang bersangkutan, lalu kemudian doa bersama dengan kami gitu ya. Ya memang itu sesuatu yang memang tidak ideal karena nggak ketemu langsung, tapi itu sungguh-sungguh dirasakan manfaatnya bagi pasien. Karena apa? Karena dalam karantina, kesepian, kesendirian itu sangat seperti setetes air di padang gurun. Dan bagi kami ini sesuatu yang surprise. Karena pengalaman konseling virtual yang amazing, nantinya sesuatu banget exciting gitu ya. Iya. Dengan pasien COVID-19. Tapi ya saya mencoba untuk membayangkan gitu ya, kalau kita tidur terus juga di karantina sendiri, dan bahkan mungkin keluarga juga nggak ini ya, kita ya nggak boleh, nggak boleh kan? Boleh. Itu merupakan sesuatu yang sungguh sangat melegakan, memuaskan gitu loh. Iya, betul luar biasa. Dan ini waduh, ini jemaat ini kita dapat knowledge baru ya, pengetahuan baru nih, bahwa ternyata yang bagi sebagian orang itu ada kemunduran, ternyata ini adalah menurut saya percepatan loh ya. Ladang baru percepatan. Rapat-rapat kita lebih cepat pakai Zoom meeting. Betul. Kita waktu bisa tepat waktu. Tidak ada yang alasan terlambat, kecuali kalau memang memang dari perjalanan. Betul. Tapi coba bayangkan rapat di gereja. Bisa molor-molor kan? Cuman nggak ada makanan. Iya, itu GoFood masing-masing gitu kan. Biasanya kan kita makan ya. Itu bedanya di situ. Apalagi kalau ada ini ya, sayurnya Bu Parman. Iya, nasi berkat. Nasi berkat ya. Berkat seperti ini. Luar biasa ya. Jadi kita anggap ladang baru, Mas. Jangan dipahami sebagai kemunduran. Gitu ya. Kesempatannya. Tapi gini loh Pendeta Erik, kalau misalnya ya mungkin kan kalau sesama pendeta kan punya hubungan dengan pendeta yang ini kan kita di kota nih ya, di Bekasi termasuk di kota lah ya, kota Bekasi. Kalau yang kalau misalnya yang di daerah tuh gimana pendeta Erik? Apakah mereka melakukan prosedur demikian atau mereka menganggap ya jalan aja gitu, maksudnya kayak normal aja? Setahu pendeta Haris sama. Justru kemudian sekarang ini kan di daerah Wonogiri sendiri, di tempat saya itu banyak yang kena, Solo, Semarang, Surabaya. Artinya daerah sendiri malah sekarang ada banyak gereja yang belum onsite. Oh gitu. Iya, karena banyak pertimbangan. Nah, kita malah sudah mulai onsite, tapi kemarin kan ada yang tetangga gereja terpapar, sehingga kemudian kita sementara online dulu kan gitu ya. Tapi semua mengalami yang sama. Semua sama. Itu kita punya rasa senasib sepenanggungan. Gitu ya. Di saat-saat ini ya, betul ya. Itu. Dan itu justru yang menjadi kekuatan persekutuan di new normal itu, Mas. Fisik kita nggak ketemu, tapi batin kita itu punya senasib sepenanggungan. Betul. Itu adalah sebuah momen bersama bahwa kita itu mengalami nasib yang sama, gereja-gereja bahkan masyarakat juga, sehingga kemudian itu bisa mengikat persekutuan meskipun tidak secara fisik. Kuncinya di situ, Mas. Jadi gini jemaat yang terkasih, tidak secara fisik tapi secara roh, mantap. Ya kan? Tapi gini Pendeta Erik, misalnya kan kayak di gereja kita nih, pas lagi aman kita bisa adakan offline, terus juga pas lagi ada sesuatu kita langsung berjaga nih, langsung jadi online. Itu transisi seperti itu akan terus kita lakukan atau gimana Pendeta? Kita belum tahu pasti. Jadi ibarat kita naik mobil dalam keadaan hujan deras, itu jarak pandang kita hanya 2 meter, Mas. Sehingga kemudian kita tidak tahu apa yang terjadi, misteri ke depan. Betul. Tetapi daripada kita berandai-andai, ya kapan ya kita semuanya bisa kumpul di gereja seperti dulu, lebih baik bagaimana kita memaknai situasi seperti ini,
sekarang ini sebagai kesempatan yang baru untuk mencoba hal baru, sehingga kemudian kita tidak terganggu dengan wah ini mundur kita ini, wah kita mundur nih. Nah itu kita coba ubah mindsetnya harus kita ubah. Kita senasib sepenanggungan. Jadi kalau kita misalnya lihat geraknya Mas, itu kan kita geraknya spiral gini kan. Betul. Jadi ada kala kita maju makin hangat persekutuannya, tapi kemudian kita ada semacam ujian atau testing Mas. Jadi situasi seperti ini kan sebenarnya ujian bagi persekutuan kita. Kita punya daya tahan atau tidak? Kita punya rasa senasib sepenanggungan atau tidak? Kita merasa exciting, kita itu kangen banget waktu Zoom meeting itu atau tidak? Benar-benar. Padahal itu kita teleponan kita itu merasa hasrat desire-nya kayak lama nggak ketemu itu kan, ayo pengen kapan bulan dan seterusnya. Nah kerinduan, kemudian desire, hasrat, kemudian rasa kangen, inilah modal persekutuannya sesungguhnya secara roh, meskipun belum secara fisik. Luar biasa ya. Jadi saya ingat tuh kata-kata Paulus dari dalam Alkitab tuh, bahwa meskipun secara fisik tidak ketemu, tapi secara roh kan surat Paulus tuh begitu menguatkan. Dan ini kita alami di hari-hari ini, dan ini mantap betul. Masih bersama AHA. Dengan AHA kita jadi banyak tahu, dengan AHA kita jadi banyak mengerti. Nah ini Pendeta Heri, ini kan kayaknya tadi kalau kita cerita nih, sepertinya memang harus adaptif, lalu juga dinamis banget. Cuma kan banyak ya, maksudnya jemaat kita kan variasinya macam sekali. Yang mungkin ada yang dari berbeda-beda latar belakang berpikir bahwa dulu waktu saya di daerah saya atau di kampung nggak begini nih. Pokoknya ada pakemnya gitu loh. Pokoknya semuanya jelas gitu, harus begitu. Nah, sementara dengan udah kita di gereja di perkotaan, lalu juga di tengah pandemi gini, ada ibadah enggak, ibadah offline, ibadah online, bahkan ketika kita mau ada percakapan atau ini semua jadi nggak ada. Itu apakah menjadikan memang sebenarnya gereja yang ada di perkotaan masih begitu gitu, atau hanya khusus pandemi aja gitu? Masih sangat adaptif gitu, dinamis banget. Sebenarnya semua gereja masih harus bersikap gitu ya. Tapi dengan ada pandemi makin ditantang untuk adaptif. Kalau suka nggak suka, mau nggak mau ya harus online dan seterusnya. Jadi kita pernah mengalami, jadi kita harus ingat gereja mengalami masa-masa enak, masa-masa nggak enak. Dulu gereja awal zaman 3.000 orang dibaptis yang zaman Pentakosta itu. Lalu kemudian ibadah di rumah segala macam. Lalu ada masa ketika Romawi kemudian menyerang orang-orang Kristen, yang terjadi adalah mereka kan bersembunyi, ibadahnya di katakombe. Katakombe itu adalah makam di bawah tanah. Oh iya, benar. Jadi ibadahnya di kuburan. Jadi yang ikut ibadah yang fisiknya kelihatan sampai itu contohnya seperti itu. Mas mereka dikira buat tulang. Artinya bahwa kita pernah mengalami itu. Pada kemudian jemaat di Kitab Wahyu ada 7 gereja. Mereka tidak bisa karena ditekan oleh bangsa Romawi, sehingga kemudian Yohanes yang menulis surat itu kemudian menulis melalui surat kan. Komunikasinya lewat surat gitu, nggak bisa ketemu langsung kan. Nah itu pun juga dengan simbol-simbol supaya nggak dibredel. Jadi misalnya menunjuk kepada angka 666 itu kan saya menunjuk pada kaisar pada waktu itu yang bengis gitu ya. Nah itu sebenarnya simbol-simbol seperti itu yang banyak terjadi, sehingga kemudian ya kita harus menyadari gereja tidak selamanya merasakan situasi yang enak. Yang penting nilai-nilainya Mas. Jadi dengan situasi seperti ini, apakah kita itu punya endurance, daya tahan? Lalu kita punya jiwa struggling. Lalu kita punya kemampuan adaptif tadi. Lalu kemudian kita mampu untuk mengartikulasikan iman dengan kontekstual, secara kontekstual. Misalnya perjamuan karena situasi pandemi tidak bisa kita makan roti ago seperti semula, maka kemudian di rumah masing-masing bisa nyiapkan singkong, teh dan seterusnya. Sambil dipandu ya. Nah, ada yang bakar, ada yang goreng, ada pakai keju atau tidak. Artinya di situ kita bisa melihat pandemi tidak membuat gereja kesulitan menghayati imannya dengan cara yang bagaimanapun adrenalin rohaninya itu
bertumbuh sehingga mereka bisa menghayati perjamuan dengan cara yang khas dan unik. Wow. Jadi itu nilai-nilai itu yang sungguh sesuatu yang exciting sekali. Bagaimana kita bisa secara kontekstual menghayati iman dalam situasi seperti itu. Belum lagi misalnya masalah yang Krista tadi Mas. Kita mengembangkan hospitalitas ya, bagaimana keterbukaan terhadap gereja lain, humility, kerendahan hati. Lalu learningly artinya kita belajar dari gereja lain soal ibadah online. Apa yang baik bisa dipakai. Iya, terus maturity, kematangan kita, bagaimana kita boleh melihat ibadah online yang lain, tapi tetap matang secara iman, yaitu gerejanya sendiri juga dinikmati. Nah, jadi nilai-nilai learning, humility, hospitality, kemudian wise, wisdom, lalu kemudian maturity, kematangan secara iman, lalu struggling tadi, adaptif, kemudian hasrat, desire untuk tetap kangen meskipun kita belum bisa bertemu secara fisik. That is the real point. Itu poin yang paling penting dari sebuah persekutuan, yaitu nilai-nilai yang perlu dikembangkan meskipun kita belum secara fisik, tapi kita tetap masih bisa bersekutu di era ini. Wow. Nah, ini Pendeta Heri, ini kayaknya udah di penghujung nih ya, dari podcast kita. Kira-kira apa nih kata-kata buat saudara kita yang terkasih, jemaat kita terkasih mengenai normal ini, mengenai persekutuan, arahnya kemana di era? Iya, betul. Jadi Ibu Bapak Saudara semuanya, jangan khawatir dengan adanya pandemi bahwa persekutuan kita akan mundur. Tidak. Gereja pada waktu sudah mengalami bagaimana kesulitan di zaman Roma, dan akhirnya bisa dipulihkan juga. Kita nggak tahu vaksinnya akan sampai kapan masih ditemukan dan kemudian kita bisa kembali seperti semula. Dan juga kita nggak tahu apakah nanti kalau misalnya kita sudah ada vaksin, lalu bisa semuanya kumpul seperti dulu, kita juga belum tahu. Tapi yang penting bagaimana situasi seperti ini kita tetap bisa bersekutu meskipun tidak secara fisik. Kita bersyukur sekali Mas. Coba kalau kita masih zaman dulu, tidak ada telepon, tidak ada handphone, tidak ada video call, nggak bisa. Kemudian tidak bisa ada internet. Kita benar-benar terpisah satu sama lain kan. Betul. Kita bersyukur sekali bahwa sekarang kita ubah mindset kita bahwa ini bukan kemunduran, tapi ini ladang baru. Ladang baru yang harus kita kerjakan, kita hayati bersama, kita maknai secara baru, dan kita nggak usah khawatir karena pandemi tidak menghalangi kita untuk bersekutu meskipun secara online. Kita bisa video call, bisa telepon, bisa email, bisa WA, bisa segala macam. Kita bersyukur karena itu situasi yang sudah Tuhan kendalikan sedemikian. Jadi ketika persekutuan kita seperti ini, Tuhan menyediakan seperti gagak menyediakan roti buat Elia. Mantap. Nih tak kasih video call, nih tak kasih WhatsApp, nih tak kasih Zoom. Itulah makanan. Itu itu. Iya. Itu sesuatu banget. Wow. Kita memang mengalami pandemi tapi kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Haleluya. Dan saudaraku yang terkasih, yang kita bahas di podcast kali ini ada melalui karya tulisan dari Pendeta Heri, dan ini kalau kita baca ini membuka paradigma kita bahwa apa yang terjadi hari-hari ini bukanlah merupakan suatu halangan ketika Roh Tuhan bersama-sama dengan kita, bahkan menjadi suatu spirit yang baru, ladang yang baru. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih bisa lihat, dan ini sebenarnya kalau kita baca tuh nggak berasa, ini nggak tebel sebenarnya. Tapi saya mau bilang bahwa karya tulis ini bisa Bapak Ibu dapatkan, ingat sekali lagi, gratis. Nah, ini kita keseluruhan gratis. Nah, gratis nanti lewat tim Bukit Sion, dan Bukit Sion mungkin juga akan mengirimkan ke grup ketua kelompok sehingga jemaat yang terkasih lewat media nggak perlu capek-capek datang ke gereja, tapi bisa membacanya, suatu karya yang indah dan juga membuka paradigma kita dalam spiritualitas kita kepada Tuhan. Haleluya ya. Jadi nantikan saja ketika ini sudah bisa diedarkan. Baik, Pendeta Heri, terima kasih. Ini adalah akhir dari acara kita podcast. Terima kasih nih sajiannya. Coba pulang nanti bisa. Mau pulang?
Mau pulang ya, nih suku nih, kalau kering-kering tipis terus juga ini udah propertinya ya udah mulai masalah. Baik, terima kasih sudah mengikuti podcast AHA kali ini, yaitu arah dari persatuan di masa new normal, arah persatuan dari gereja kita di masa new normal. Dan yuk mari sama-sama dengan AHA.